Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haji Darmawan Indrianto, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Pada video ini, saya akan mempresentasikan isi makalah tinjauan pustaka yang telah saya buat. Beberapa bulan yang lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, membuat sebuah pernyataan, yaitu bahwa pemilu 2024 kita akan laksanakan dengan e-voting yang berbasis blockchain. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya dimaksud dengan blockchain? Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Menurut beberapa sumber, blockchain dibuat oleh seorang pengguna internet bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Satoshi kala itu membuat blockchain yang digunakan sebagai database salah satu cryptocurrency yang cukup terkenal saat ini, yaitu Bitcoin. Meskipun pada awalnya blockchain digunakan sebagai database salah satu cryptocurrency, penggunaan blockchain saat ini telah menjamur ke berbagai sektor kehidupan manusia, seperti supply chain, cargo, manufaktur, logistik, inventory, distribusi, dan yang akan kita bahas secara lebih detail itu terkait e-voting. Alasan menggunakan blockchain pada e-voting. Terdapat 4 alasan utama yang akan saya bahas. Yang pertama dari segi biaya. Berbeda dengan pemilihan umum secara tradisional, biaya yang dikeluarkan untuk e-voting berbasis blockchain tentunya akan lebih kecil karena sistem yang digunakan dapat digunakan seterusnya. Yang kedua dari segi keramahan lingkungan. Salah satu masalah yang timbul dari pemilihan umum secara tradisional adalah limbah kertas yang sangat sulit untuk didaur ulang. Ketika kita bertransformasi menggunakan e-voting berbasis blockchain, polusi yang digunakan tentunya akan lebih sedikit. Terlebih lagi, untuk energi yang digunakan, kita juga dapat menggunakan dari sumber-sumber energi terbarukan, seperti panel surya ataupun kincir angin. Yang ketiga, kecepatan dan akurasi perhitungan. Kecepatan perhitungan dari suatu sistem tentunya akan jauh lebih baik daripada kecepatan perhitungan manusia. Berbeda dengan akurasi, tentu saja akurasi dari sebuah sistem dalam melakukan perhitungan juga akan lebih baik. Yang terakhir ada dari segi tingkat keamanan. Tingkat keamanan menggunakan blockchain tidak perlu dipertanyakan lagi, karena terdapat beberapa protokol keamanan yang menjamin bahwa blockchain tersebut dapat menjaga privasi. Selanjutnya ada cara kerja blockchain pada proses e-voting. Pada slide ini saya menampilkan salah satu model e-voting berbasis blockchain. Model tersebut memiliki 4 buah entitas, yaitu pertama ada otoritas pemungutan suara, yang kedua ada kandidat, yang ketiga ada blockchain, dan terakhir ada pemilih. Alur kerja dari blockchain pada proses e-voting ini ditunjukkan oleh anak panah dengan nomor 1 hingga 4. Yang pertama, otoritas pemungutan suara memulai pemungutan suara dan menghasilkan parameter sistem publik dan menyimpannya di dalam blockchain. Yang kedua, kandidat dan pemilih berinteraksi dengan otoritas pemilihan untuk autentifikasi identitas. Yang ketiga, kandidat dan pemilih terdaftar di dalam blockchain. Dan yang keempat adalah pemilih mengirimkan suara ke dalam blockchain. Protokol keamanan yang digunakan pada e-voting berbasis blockchain. Yang pertama, ada privasi. Privasi berarti isi surat suara tidak dibuka untuk umum, sehingga privasi pemilih dapat terjaga. Yang kedua, ada verifikasi universal. Hal tersebut berarti seluruh peserta dalam sistem dapat memverifikasi suara-suara yang masuk. Yang ketiga, ada kekokohan. Kekokohan berarti jika terdapat beberapa pemilih yang sudah terdaftar, namun tidak melakukan pemilihan, sistem tetap dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, ada penerimaan bebas.
Penerimaan bebas berarti sistem tidak akan memberikan tanda terima bahwa pemilih telah memberikan suaranya. Yang kelima, ada keadilan. Keadilan berarti bahwa setiap peserta yang ikut dalam pemilihan terpilih dapat mendapatkan informasi yang setara tentang bagaimana voting ini bekerja. Yang terakhir ada self-tallying atau dalam bahasa Indonesia mungkin dapat disebut menghitung sendiri. Menghitung sendiri berarti bahwa setiap peserta di dalam sistem mampu melakukan perhitungan sendiri terhadap setiap suara yang masuk. Lalu ada kinerja blockchain pada e-voting. Pada slide ini kami mencoba untuk melakukan sebuah analisis eksperimental menggunakan perangkat keras PC dengan Intel Core i7 9700, CPU Star 4, 3 GHz, RAM 8 GB, dan sistem Ubuntu 18.04. Hasil kinerja tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kandidat bergerak linear dengan setara dengan total biaya untuk pemungutan suara dan verifikasi. Hasil kinerja tersebut dapat dilihat lebih baik menggunakan tabel yang telah ditampilkan. Oke, sebelum kita telah menyelesaikan isi utama dari PPT ini. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan mereview apa saja yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada apa itu blockchain, yang kedua alasan menggunakan blockchain pada proses voting, ketiga cara kerja blockchain, dan keempat kinerja blockchain. Ya, kita telah memasuki pada sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin dapat dituliskan pada kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian.